Masih banyak ustadz-ustadz ketika maulid berdalil, man azzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Hadis itu hampir nggak disebut dalam berbagai kitab sunnah. Kalaupun ada riwayatnya sangat lemah. Mohon kaum muslimin rahimakumullah menyampaikan apapun, hati-hati. Mari kita jaga sunnah. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang, jangan dirubah-rubah. Yang tidak sahih jangan dicampur dengan yang sahih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, masih seputar berita yang lagi viral tentang khutbah seorang tokoh Nahdlatul Ulama yang sempat menggemparkan kaum muslimin, terutama pengikut Nahdlatul Ulama. Beliau adalah Dr. Kiai Haji Marzuki Mustamar. Dalam khutbahnya, Kiai Marzuki mengemukakan pandangan yang sangat bertolak belakang dengan tradisi kaum Nahdlatul Ulama. Siapakah sosok Dr. Kiai Haji Marzuki Mustamar? Sosok yang sederhana dan apa adanya, beliau dikenal tidak pernah neko-neko. Karena begitu sederhananya, kadang orang tidak menyangka bahwa beliau adalah seorang kiai. Namun, di balik kesederhanaannya, tersimpan lautan ilmu yang begitu luas. Kiprahnya di masyarakat sudah tidak diragukan lagi. Gaya bicara yang tegas dan lugas menjadi ciri khas beliau. Kali ini kami ingin membahas siapa sosok Dr. Kiai Haji Marzuki Mustamar, mulai dari kelahiran, jabatan, karya, dan lain sebagainya. Dilansir dari web resmi PNU Jawa Timur, Kiai Haji Marzuki Mustamar lahir di Blitar pada tanggal 22 September 1966. Kiai Marzuki sangat beruntung karena dilahirkan dalam keluarga yang taat beribadah sekaligus mengerti agama. Abah beliau adalah seorang kiai. Sejak kecil, Kiai Marzuki dibesarkan dan dididik oleh kedua orang dengan disiplin ilmu yang tinggi. Di bawah pengawasan mereka, putra dari Kiai Mustamar dan Nyai Siti Jainab ini mulai belajar Al-Quran dan dasar-dasar ilmu agama. Pada tahun 1994, Kiai Haji Marzuki Mustamar memulai kehidupan baru dengan menikahi salah seorang santriwati Pondok Nurul Huda bernama Saidah, putri dari Kiai Ahmad Nur dari Lamongan. Istrinya adalah seorang hafizah. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai 7 anak. Habib Nur Ahmad, Diana Nabila, Mila Syofia, Muhammad Idzal Maula, Idza Nadila, Rosa Rahmania, dan Dina Roisah Kamila. Selain dididik dengan disiplin ilmu yang tinggi, Kiai Marzuki sejak kecil juga diajarkan kemandirian dengan cara memelihara kambing dan ayam petelur milik bulik Umi Kulsum. Dari sinilah beliau belajar bagaimana membimbing umat Islam dan menjadi pemimpin. Ketika duduk di kelas mat Madrasah Ibtidayah, Kiai Marzuki mulai belajar ilmu nahwu, syorof, tasawuf, dan fikih kepada Kiai Ridwan dan kiai-kiai lainnya di Blitar. Pada usia muda, beliau sudah menghatamkan dan memahami kitab Mutamimah saat kelas 3 SMP. Setamat dari SMP Hasanuddin, Kiai Marzuki melanjutkan pendidikan ke Madrasah Aliyah Negeri Tlogo Blitar. Di usia muda, beliau sudah mendalami ilmu agama dari banyak kiai di Blitar. Di antaranya adalah Kiai Hamzah, Kiai Abdul Mujib, dan Kiai Hasbullah Ridwan. Pada masa Aliyah, Kiai Marzuki sudah menghatamkan kitab Hadits Muslim dan kitab-kitab lainnya. Setelah lulus dari MAN Tlogo pada tahun 1985, beliau melanjutkan pendidikan di IAIN, sekarang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Selama pendidikan di Malang, beliau juga nyantri kepada Kiai Haji Ahmad Masduki Mahfud di Pondok Pesantren Nurul Huda Mergosono. Karena kecerdasan beliau, Kiai Masduki memberi amanah kepada Kiai Marzuki untuk membantu mengajar di pesantrennya, meskipun beliau masih berusia 19 tahun. Selain itu, Kiai Marzuki sering mendampingi dakwah Kiai Masduki dan belajar banyak tentang keistiqomahan menjadi seorang ulama. Selain sibuk membimbing para santri, Kiai Haji Marzuki Mustamar juga aktif di berbagai organisasi keagamaan. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Tanfidziyah PCNU Kota Malang 2 periode, anggota Komisi Fatwa MUI Kota Malang, dan dosen di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kedalaman ilmu Kiai Marzuki dirasakan oleh umat, termasuk karya beliau yang monumental, Al-Muqtathafat li Ahl al-Bidayat, sebuah buku yang menyanggah tuduhan-tuduhan terhadap amaliyah kaum Nahdliyin. Itulah sedikit penjelasan tentang sosok Kiai Haji Marzuki Mustamar yang beberapa hari ini viral. Ditambah tidak, dikurangi tidak, dirubah-rubah makna dan pemahamannya juga tidak. Jangan ikut golongan-golongan
yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada golongan yang hanya mencintai Ahlul Bait, yang hanya percaya kepada Ahlul Bait, yang hanya menerima hadis riwayat Ahlul Bait. Golongan seperti ini, kalaupun di Sahih Bukhari ada ratusan bahkan ribuan hadis sahih, kalau di Sahih Muslim ada ratusan bahkan ribuan hadis sahih, namun hadis itu riwayat dari sanad sahabat, maka mereka pun menolaknya. Dan kalau mereka menolak hadis riwayat sahabat, menurut mereka hadis hanya dari jalur Ahlul Bait. Berapa ribu sunnah Rasul yang mereka tolak. Sikap seperti ini tidak menjaga keutuhan sunnah. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuh." Sunnah apapun yang telah disampaikan Rasul kepadamu, ambil semua. Sikap seperti di atas tersebut menyalahi Al-Quran yang memerintahkan supaya ambil seluruh sunnah. Tirulah para sahabat, mendapat perintah apapun tidak pernah banggel, tidak pernah menolak, senantiasa dijawab sami'na wa ata'na. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kaum muslimin rahimakumullah, ada juga golongan yang hanya percaya kepada sahabat. Mereka membenci Ahlul Bait, mereka menolak Ahlul Bait, mereka menolak hadis sahih sekalipun kalau itu riwayat Ahlul Bait. Lagi-lagi golongan seperti ini juga tidak menjaga keutuhan sunnah, menolak riwayat-riwayat Ahlul Bait. Berapa persen sunnah Rasulullah SAW yang hilang? Ada juga golongan yang punya prinsip, kalau nggak masuk akal nggak kami terima. Akhirnya hadis Bukhari, Muslim yang bercerita tentang Mi'raj Rasulullah SAW, mereka tolak dengan alasan nggak masuk akal. Hadis bahwasanya dari sela-sela jari Rasulullah SAW menyumber air, itu ada di Bukhari Muslim. Mereka juga menolaknya, alasan nggak masuk akal. Bahwa menjelang kiamat matahari terbit dari barat, terbenam di timur, ada di Sahih Bukhari Muslim. Mereka juga menolaknya dengan alasan tidak masuk akal. Hindari kelompok-kelompok seperti ini. Selamatkan keluarga kita dari kelompok seperti ini, karena akan membawa kita atau keluarga kita mengingkari sunnah ataupun mengingkari sebagian dari sunnah. Padahal amanat dari Al-Quran, fakhudhuh, ambil semua yang disampaikan Rasulullah SAW. Kaum muslimin rahimakumullah, ada juga golongan yang tidak selektif. Hadis-hadis sangat lemah pun dipegangi. Hadis munqati' dipegangi. Hadis muttarib dipegangi. Bahkan hadis hampir maudhu' mereka pegangi. Dan sering mereka sampaikan kepada umat. Sungguh kelompok seperti ini tidak menjaga kemurnian sunnah. Dan kasihan umat. Umat terlanjur percaya pada mereka. Kadung dilakon, diamalni sebegitu rupa. Ternyata bukan ajaran Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.